Kemudian berikutnya kita akan memverifikasi. Berikutnya kita klik sini, kirim ulang surat verifikasi. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara daftar beasiswa Kemenak LPDP tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kita bisa mendapatkan beasiswa S1, S2 maupun juga S3 untuk dalam dan juga luar negeri dalam program ini. Nanti kita mulai dengan cara registrasi akun. Setelah itu nanti kita login dan melanjutkan pendaftaran. Bagaimanakah step by step mendaftar beasiswa S1, S2, S3 untuk dalam dan juga luar negeri? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk langkah pertama inilah kita silahkan buka Google ya. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu alamatnya, yaitu di sini kita bisa ketikkan beasiswa.kemenak.go.id. Selanjutnya kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke laman beasiswa.kemenak.go.id. Silahkan teman-teman di sini dipelajari dulu sebelum melakukan pendaftaran. Kira-kira posisi kita itu di mana dan juga kita ingin mendaftar yang seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat untuk program beasiswanya. Dan di sini kita bisa melihat programnya pada bagian ini. Ini adalah untuk program beasiswanya. Di sini tersedia program beasiswa untuk yang misalkan di sini yang dengan gelar ya, yaitu degree, ada juga yang non degree. Misalkan saya tertarik untuk yang degree atau mendapatkan gelar nantinya, maka teman-teman di sini informasi lengkapnya ini kalian bisa cek di bookletnya ya. Kemudian pedoman pendaftaran dan juga dokumen unduhan serta list perguruan tinggi nanti apakah sesuai dengan LOA yang sudah kita dapatkan. Dan juga di sini kabar gembiranya ini adalah termasuk teman-teman yang belum mendapatkan LOA pun di sini ada jalur reguler, yang mana di sini nanti teman-teman artinya kita mendaftar beasiswa dulu. Setelah itu nanti akan ada kesepakatan, kita itu nanti diberikan tenggat waktu untuk mendapatkan LOA-nya. Ada jalur yang sudah punya LOA, kemudian jalur kemitraan dan juga jalur reguler ya. Ini yang LOA-nya nanti bisa kita dapatkan kemudian. Selanjutnya di sini untuk beasiswanya ini ada beasiswa umum, BU, kemudian ada beasiswa yang berprestasi. Di sini teman-teman silahkan disesuaikan dengan posisinya. Kemudian ada beasiswa yang target ya. Nah, ini teman-teman. Misalkan beasiswa yang umum, di sini kita bisa melihat untuk beasiswa S1-nya, informasi lengkap di sini ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk yang pasca sarjana, ini untuk yang dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian yang doktoral ataupun juga beasiswa S3 yang dalam maupun juga luar negeri. Kita bisa cek secara detail untuk persyaratan dan juga nanti berkas yang harus kita siapkan. Dan selanjutnya di sini untuk penjadwalan, di sini kita bisa arahkan kursor kita di sini, kemudian kita bisa klik yaitu pada bagian penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan ini adalah kita pendaftarannya sudah dibuka ya sekarang ini. Yang mana di sini untuk timelinenya pengumumannya sudah sejak tanggal 29 Mei dulu sampai dengan tanggal 25. Nah, sekarang sudah tanggal 25 nih. Jadi kita sudah bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Jadi di sini untuk pendaftaran ini mulai dari tanggal 5 Juni sampai dengan nanti tanggal 10 Juli tahun 2023. Kemudian untuk seleksi administrasinya, dan selanjutnya nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat dan psikotes, kemudian pengumumannya, kemudian terakhir nanti pengumuman. Inilah untuk pelaksanaan seleksi wawancara dan juga pengumuman finalnya nanti tanggal 18 Agustus tahun 2023. Berikutnya untuk melakukan pendaftaran. Setelah kita mempelajari segala hal terkait tentang pengumuman dan juga persyaratan, di sini kita klik di sini ya pada bagian daftar sekarang. Nah, ketika kita klik daftar sekarang, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Nah, di sini kalau misalkan kita belum punya akun, maka di sini kita belum bisa login. Sebaiknya di sini kita buat akun dulu ya. Karena kita belum punya akun, maka kita klik sini, klik daftar. Nah, berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke formulir pendaftaran. Pada bagian formulir registrasi akun, maka di sini pada catatan ini kita perhatikan. Nah, di sini kita isikan nama lengkap, NIK, nomor KK, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian disesuaikan ya dengan EKTP dan juga kartu keluarga.
kita yang terbaru. Data ini nanti akan divalidasi berbasis data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil. Nah, selanjutnya di sini kita isikan, yaitu mulai dari yang pertama, yaitu kita masukkan alamat email ya. Nanti kita akan berikan tutorialnya. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi. Kemudian ini maksudnya kata sandi itu bukan kata sandi email kita, tapi kita masukkan alamat email ini nanti untuk konfirmasi. Kita membuat kata sandi yang nanti akan kita gunakan untuk login ya. Kemudian ini untuk kata sandinya harus sama dengan yang atasnya. Kemudian di sini informasi pribadi kita tentukan. Ini adalah apakah kita WNI ataukah WNA. Kemudian kita isikan nama lengkap. Berikutnya kita masukkan nomor induk kependudukan. Dan selanjutnya kita isikan untuk jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nomor telepon. Kemudian kita klik I am not robot, kemudian kita klik buat akun. Oke, sekarang kita masukkan data-data dulu ya. Oke, kita sudah mengisikan semua datanya. Setelah semua kita isikan, kita klik I am not robot. Lalu kita klik buat akun. Kemudian teman-teman mungkin di sini bingung ya. Ini kan kalau misalkan kita belum punya password ya, ini kita isikan apa? Mungkin di sini kita bisa kasih 0 dulu. Setelah itu kita coba klik I am not robot. Kemudian kita klik buat akun. Nah, pastinya di sini akan gagal kita membuat akun dikarenakan kita belum memiliki password. Nah, untuk mengakali terkait tentang pendaftaran supaya berhasil, ini untuk password ini sebaiknya kita isikan dari nick kita dulu, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita mengisikan nick kita, ini kan ada 16 digit ya. Ini sebaiknya kita isikan yaitu 10 digit saja. Ini supaya kita mendaftar bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini ke sini kita hapus. Selanjutnya kita klik I am not robot, kemudian kita klik buat akun. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mendaftar dan membuat akun pada beasiswakemenak.go.id. Tinggal kita login saja ya. Dan selanjutnya di sini sebelum kita melanjutkan pendaftaran dengan cara login, di sini sebaiknya kita klik di sini, yaitu kita klik di bagian profil dulu. Kita klik profil. Kemudian di sini kita melakukan verifikasi dulu ya. Terima kasih sudah mendaftar sebelum nilai. Bisakah Anda memverifikasi alamat surel dengan klik tautan kirim. Kemudian berikutnya kita akan memverifikasi. Berikutnya kita klik sini, kirim ulang surel verifikasi. Dan selanjutnya di sini kita coba buka di email kita. Dan sekarang kita sudah mendapatkan email. Ini adalah dari BIP Kemenak ya teman-teman. Verifikasi akun beasiswa Indonesia Bangkit. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini kita verifikasi akun. Ini adalah ucapan selamat. Kemudian kita klik di sini verifikasi akun. Nah, ini kita sekarang sudah berhasil memverifikasinya. Dan berikutnya setelah kita sampai dalam tahap ini, maka di sini kita isikan semua data-datanya. Nah, di sini Anda harus melengkapi data identitas dan juga verifikasi email terlebih dahulu untuk menuju ke menu selanjutnya ya. Nah, di sini untuk verifikasi email kita sudah lakukan. Selanjutnya di sini bagian identitas ini silakan teman-teman di scroll ke bawah. Di sini kita lengkapi ya teman-teman. Inilah tadi yang sudah kita isikan sebelumnya. Berikutnya kita scroll ke bawah untuk melengkapi yang belum terisi. Dan di sini pada bagian biodata yang kita wajib isi lengkapi adalah di bagian kita masukkan alamat kita, kemudian teman-teman pilih negara, kemudian kita pilih lulusan program beasiswa PBSB ataukah kita ini adalah disabilitas. Nah, di sini berikutnya kita isikan. Berikutnya di sini kita berada di negara mana. Berikutnya untuk provinsi kita ini di mana kita isikan, nanti akan difilter menuju ke kabupatennya. Setelah kita pilih provinsi, nanti difilter kabupaten pada provinsi tersebut dan juga kecamatan serta untuk desa atau kelurahannya. Dan selanjutnya di sini kita klik selanjutnya. Kemudian pada bagian tab kedua anggota keluarga, teman-teman silahkan tambahkan yaitu anggota keluarganya. Nah, kita tambahkan anggota keluarga pada bagian ini. Silahkan tambahkan, isikan sesuai dengan formulirnya. Setelah selesai nanti kita bisa klik simpan ya. Setelah di sini kita mengisikan data anggota keluarga, kemudian masukkan riwayat pendidikan, kemudian masukkan di sini pada bagian prestasi ya, kemudian aktivitas akademik, kemudian sertifikat bahasa, kemudian pengalaman organisasi,
Dan berikutnya nanti di sini tab-tab semuanya ini kita bisa isikan ya, mulai dari pengalaman bekerja, kemudian sertifikat bahasa, kemudian juga pengalaman organisasi teman-teman. Kemudian pengalaman bekerja, kemudian pengalaman di sini kita isikan semua ya, termasuk juga di bagian sosial media. Kemudian kita masukkan sosial media. Di sini ada Facebook ya, akun Facebook kita itu apa. Nah, kemudian Twitter, kemudian Instagram, YouTube, TikTok. Kalau misalkan kita nggak punya, ya kita bisa kosongi ya. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Kemudian di sini kita saatnya untuk upload dokumen. Nah, di sini kita upload dokumen ya. Ini adalah nanti kita akan diarahkan menuju ke berkas-berkas apa saja yang nanti akan kita upload. Namun nanti akan muncul bagian dokumen ini setelah teman-teman mengisi seluruh tab-tab di sebelah kirinya ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk pendaftaran kita.